Bismillahirrahmanirrahim. Sampai yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha bisa pirang-pirang ibu, pirang-pirang istirahat yang kabeh atau disebut satu dua istri. Ibu istri berarti mertua. Mertua itu juga jadi mahram. Waroba ibukum jeung pirang-pirang anak terek jam robi batin yang eta jamana kecap robiba wahia lamati robiba ikubin tuzawjati anak awal kocok min walihi di salian dia azawj suaminya anak bawaan istri dari selain suaminya. Jadi janda menikahi janda yang sudah punya anak istri orang anak diri ya. Allati ya robabi roba ibukum alati itu anak keren di hujurikum anu tetep ing dalam asuhan anak yang kabeh. Karubuna kam asuh ya. Alat yang kabeh atau apa namanya pemeliharaan asuhan iya alati alati sifatun yang jadi sifat yang jadi sifat wafiqatun anu cocok anu sesuai lil ghaibi pikeun anu ghaib maksudna mah dan jadi sifat dina roba ibu jadi sifat dina roba ibu. Fala
kesalahan tetap ketika dia simpan. Nah, tidak perlu dipahami lagi, terus jelas. Jadi yang sudah mengalah itu sudah jelas. Min nisaikum allati, tina dari pirang-pirang istri rajan kabeh allati, pirang-pirang istri dakhaltum kang ngaduhur atau ngajima menjima rajan kabeh bihinna kalau allati ayat jama tumu menjima rajan kabeh hunna ing allati. Yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri kamu yang sudah kamu jima. Paham gak ini maksudnya? Paham gak? Paham gak? Maksudnya bawa anak terek. Ngerti gak? Misalkan ini contoh jalan yang saya coba. Contoh jalan. Siapa yang contoh jalan siapa? Sumpah. Contoh asba. Ada di jalan. Jalan Mengsat, Simba, jaga heran, Salma, jaga muda, Ucil jaga goyang kenal pasti bukan semua bayar itu contohnya misalkan yang real ya, Fuad mamanya sekarang punya anak bapaknya. Nah, bapaknya Fuad abang lagi menikahi istrinya yang sekarang, ya, dan istrinya sekarang itu janda membawa anak perempuan, udah menikah, udah betul. Nah itu udah real kan, real. Nah si anak perempuan anak tirinya Bang Lani ini bisa menjadi mahram kalau istrinya sekarang ini dijima sama Bang Lani, hasilnya punya anak. Ya, masa anjir mungkin. Nah berarti si anak ini, anak tirinya yang perempuan itu sudah menjadi mahram dari Bang Lani, walaupun nanti misalkan istrinya Bang Lani ini cerai atau meninggal. Bahkan ibu tirinya Fuad meninggal atau cerai lagi, tetapi si anak ini sudah tetap menjadi bagian dari Bang Lani karena sudah dijima ibunya. Paham kan? Yang dimaksud al-nisaikum allati dakhaltum, maksudnya anak tiri dari istri kalian yang sudah dijima. Dengan kata lain, kalau belum dijima berarti belum menjadi mahram. Makanya nanti si Ilyas kalau mau ijazah, begitu nikah ijazah ternyata anaknya gelis. Dewasa. Oke, ayo pulang mau ngaji mainum nih. Lawakah itu? Cerai lagi ibunya, nikahi anaknya. Baik, kalau duit bisa. Cerai langsung terakhir, ibu dan anak pulang. Karena si isi ibunya belum dibungkul, belum dijima sama Ilyas. Berarti sah-sah saja kepada si anaknya tersebut. Ya, gitu. Bahkan menikahi barunya bisa nyiklasa si ibunya yang dirukul. Ibunya dijadikan tameng karena kuliah itu. Banyak yang masuk medis saya populasi dan waktu itu begitu, bukan seperti kasus Bapak Lani terhadap istri sekarang bawa anak perempuan, maka sekarang sudah jadi mahram. Ya, buktinya apa? Buktinya sudah punya anak lagi dari sekarang. Ada. Nah jadi Fuad itu
ke ibu tiri yang sekarang itu jadi makmur sama buat juga ya. Jadi nggak usah malu-malu ciptaan ini berbatang orang lain tidak dapat batang ya. Nah, Fa'in lam takunu maka orang-orang siru kawilan. Ampun ya Allah, ini saya kata dengan bukti. Engkau berada, mereka tentunya dari hari mata, ibu mata, meskipun kapal bersama aku, dokter, aduh, ya, aku dulu sudah mana cara berbicara ya harus ekspresi ruang dan tujuan di mana tujuan itu sebarang kali bilaan ayah cinta juga bahwa di sampai awal cinta jadi sudah akan menjadi maksa itu soal terakhir itu jadi saya ada 3 tujuan yang satu tujuannya panjang sebut panjang itu gila sudah dibersihin ada lagi sudah dibersihin ada lagi di mana itu gilanya berarti kan yang dekat dengan kamar itu kan santri semenjak ada waktu kan bukan di warung yang bisa bisa coba ayah gimana di warung ide juga cari Parisa jadi Parisa cinta sing horek jadi di kejiran sekarang coret saya nggak ngerti itu tujuan dari mana ibu dari awal sampai berapa kali 10 hari ayat itu dan yang kecil lagi mau gede begitu akan mudah ketemu tidak coba sama si tidak sama si itu dapat ayat yang bernaung di mana bukan kesatria juga kenci itu kan ayat orang nanti sebetulnya diarahkan bapak ada azhar gitu harus bisa sama satu laki-laki ya sumpah ada sumpah baru ya coba periksa di sana BH yang cantik lain dari rumah dari tubuh rumah periksa BH yang gercep kita kasih lantai rumah itu beres jadi aja di logo dulu sedia dari rumah gede-gede masa rumah ya kalau punya sumpah sama si atau langsung kembali untungnya nah gitu jadi itu bilang kurang saya kan terus jadi mertua pagilah takunu maka orang-orang sedekah ibu dan waktu menjima anak kalian tidak menjima tidak bikinlah kalau bisa pirang-pirang istri ada yang KB karena di sini saya tahu aduh sini saya 10 kawin dan rumah Masya Allah kenapa udah dan kalau kamu normal sudah ini dengan gajah ini mau masa ngajak kemarin kasihan karena begitu ayah si jumpa ayah si janah ayah si Risa ke belakang salam si Risa ke tengah ya tinggi yang pakai kita detik sini saja kawin di sekitar rumah tega rumah ya tapi
ngomong ke putri yang dulu. Cocoknya jadi putri, mana mereka boleh kayak salah. Kalau ngomong yang kata-kata putri, kan itu gede, kalau gede cocok. Ya. Fala junaha, maka orang junah tidak berdosa, tidak berdosa iku alaikum tetap ing sira kabeh fi nikahi banatihna, ya, ing dalam menikahi pirang-pirang anak awelan yang si nisana si janda. Sekarang dari mana? Ilmu dari kawin, dari kawin catatannya bukan dijadikan pajangan. Jangan coba-coba di luhur, gitu, ya. Dan saudara seperti tadi, Bang Lani menikahi istrinya sekarang, tapi Bang Lani istrinya tidak di luhur, malah menikahi anak perempuannya. Bisa. Catatannya istrinya jangan diluhur selama ketika itu aku dari istri tapi dibiarkan tidak ada apa-apa, gimana, ya. Nah, kalau kalian punya suami cici, suami nanti jadi cium, beragam, beragam, disamperin sama kalian atau menjauh, ya. Terus aku teh apa? Jadi siapa namanya? Pasti kalau Mbak Sultan kuliah sekarang sibuk, susah ditemui ya Bang. Jadi panggilnya si Sultan, wah sekarang sibuk kuliah, tidak abang lu itu di shop saja, ya, masih ngelamun di Sultan. Nah gitu ya. Jadi asal ibunya istrinya jangan. Jadi dengan kata lain sebetulnya bukan masalah menikah begitu menikahinya. Seperti halnya juga kebalikannya. Jadi buat selama istri bapaknya yang sekarang tidak perlu diurus berarti batal. Jadi buat kepada ibu tirinya bakal gurunya atau tidak menjadi muhrim kalau ternyata Bang tidak berjima dengan istrinya, itu ya. Tapi udah masa tidak menikah dia kecuali kalau memang pada tidak mau, karena ada kejadian alumni ya, Cirilin menikah dengan istrinya, suaminya di kamar, istrinya di luar. Begitu istrinya masuk ke kamar, suaminya yang keluar. Suaminya keluar, masuk ke kamar, istrinya keluar. Rumah kita terus suami istri itu hari-hari ngobrol biasa, cuma ngobrol, tapi nggak mau begitu kan? Ya, masuk kamar, suami keluar. Istri tidak, suami masuk kamar, istrinya keluar. Ya, karena mungkin nggak pada cinta, tidak hanya sepakat. Apa? Gitu. Ya, atau bisa kemana di jalur di orang Cilawu, mana itu Jepang, mana itu bapak, bukan orang Jepang, suku Rohingya di Jepang, tuh. Atau si Hasmi dijodohkan dengan orang Papua, matilah aku. Bukan masalah pada dirinya, bukan karena dia manis, tapi gimana nanti kalau saling mengunjungi, aduh, pesawat mahal berjalan kaki. Ya, begitu. Si Reja menangkan orang Sulawesi bisa atau Kalimantan, tentunya
Iza faruqtumuhunna, apabila faruqtu menceraikan aladil kabeh guna dengan istri kau. Dia harus cerai dulu ya, harus cerai dulu. Sekali lagi, ketika seseorang menikahi seorang janda membawa anak perempuan, lalu sebelum dijima dan belum dijima lalu diceraikan. Nah, si ini yang suaminya ini menikahi anaknya itu bisa, tidak dosa. Ya, lalu seperti tadi bapak ini menikahi istri sekarang tapi belum dijima, cerailah. Setelah cerai menikahi anaknya perempuan, tidak mengapa. Tapi kalau sudah dilebur, sudah dijima, maka walaupun cerai katakanlah ataupun ditinggal mati, maka tetap jadi tidak ada di mahar. Contohnya seperti si Najib tadi masuk malam itu. Nah, sama ibu tirinya yang sekarang karena bapak baru meninggal, istrinya yang sekarang masih ada kan? Nah, itu tidak ada. Jadi mahar sampai sekarang juga. Ya, jadi mahar itu ya karena bapak itu bapaknya sudah meninggal. Jadi mahar. Begitupun kebalikannya yang ini, apabila misalnya si Johan menikahi janda satu perempuan, ya, sudah bapak pernah terjadi ayah wasiat, sama bapak Mahmud, yang ayah wasiat, sama Pak masalah usia, asalnya usia siapa kawasan boleh lah. Bapak maksudnya ini dengan kedengaran sama ibu kamu, bapak terkecil janda itu dari sebelah yang mana Pak? Itu, oh itu, si bapak mata obang di sana, situ sama ngecen aja Pak. Biasanya, dasar aneh, betul punya bapak. Semua rumah ada bapak yang ya, terus mama tanya dia, kamu mau bangun, bukannya kami tadi jangan, bapak punya ada anak, masih muda sebenarnya deh, mau pemain kalimat, nah, itu jelas sebagai menurut buat syarat kaya bapak. Tadi semua mama newe karena boleh lupa boleh jima cerai terus kawin anak. Nah, kalau secara hukum Islam itu sah, secara hukum Islam itu sah, artinya ada. Tetapi ya dari sisi perasaan kan tidak mungkin zaman jahiliyah terjadi dari zaman sekarang tidak mungkin ya. Belum sudah mau kayak lunak ya, anak mana dicerai di lunak, anak apa paling di lunak. Mari bu, ya kecuali kalau dikasih duit 1 triliun maka ya sama bawa makanan lah. Loh, keluarganya baik juga ini saya lihat ya. Tuh, mau lah. Ya. Itu jangan, ini jangan terus saya bapak. Kalau itu jangan sebelah. Itu bukan merendahkan janda. Ini di sisi hukum bukan, tidak ada merendahkan janda. Wa halailu azwaji abnaikum lan halailu teh
istri bojo wa halailu ay azwaju abnaikum jeung pirang-pirang istri pirang-pirang anak arajeun kabeh allazina abnaikum min aslabikum kabetu saking pirang-pirang tulang suluk arajeun kabeh apa tulang suluk tulang sulbi disebut anak kandung ya. Jadi suluk itu apa? Tulang suluk itu tulang iga dari tulang sulbi tulang iga pirang-pirang tulang sulbi atau anak kandung. Siapa ini maksudnya? Coba? Hah? Saya maksudnya hala itu apa itu istilahnya di kita apa? Hah? Dejan? Hah? Anak bapak boga pemajikan berarti. Hah? Ngaruh apa? Asma? Masa datang. Dia. Sia. Mana buka bapak, karena bapak Agus menikah yang Lutfi dan bapak Agus bapaknya. Jadi mengundang bapak Agus dan bapak Agus. Jadi Lutfi ke bapak Dea berarti bapak Dea ini lain bapak Lutfi bapak Agus Kadea berarti disebutkan nama nyebutan nama. Hah? Minat tuh saja punya orang tuh mau kawin nih hitohat minat tuh saja lagi udah hitohat mertua hitohat minat tuh mantu. Jadi bapak Agus Kadea disebut nama mantu. Begitu pun Lutfi ke bapak Agus juga mantu. Rumah itu gitu. Bapak sorangan bapak Agus, mantu bapak Agus. Berarti bapak Agus dilarang haram menikahi Dea. Sebab nasnawikeun Lutfi ka Dea. Paham? Paham? Ngerti? Ya. Ada Lutfi ka bapak Agus menjadi ulah kunaon bahasa. Paling ka mertua istri tidak boleh. Berarti Lutfi ka mertua istri mamahna Dea jadi haram. Muhrim maksudnya gitu. Jadi jalur pernikahan. Jadi sekali lagi mahrum diharamkan istri-istri anak kandung kabeh, tapi anaknya anak kandung. Bikhilaf iman hal tetap kalau berbeda jenjang atau anak. Ya, anak tabannaitumu karena adopsi atau anak angkat anaknya kabeh iyaman bukan guna ya tabannaitumu berbeda dengan anak-anak tabannaitumu anu adopsi
kang mengadopsi atau mengangkat anak arti kabeh yang iya mah. Balaku mangka eta tetep beli suruh kabeh nikah hala ilihim utawi menikahi pirang-pirang istri nah ya mah, dengan catatan harus cerai dulu, ditinggal cerai atau bisa. Apakah cerai mati atau cerai? Ya, contohnya seperti dia. Bapak Iwan, Bapak Johan mengadopsi si Alam atau ya, si Atom garok si tadi lah si Bapak diadopsi uangnya uang tidak ada akan terus yang uang kan ya Bapak nah ya kan. Terus si Bapak iya sama uang Bapak tidak apa bahkan nikah tak si Bapak kerja si Lipi. Ya, si Bapak nikah dengan si Lipi. Setelah bertahan di Lonceng. Si Bapak sakit. Artinya berarti warna wow kali lima tetap mah tidak melakukan langsung karena bapak bukan anak kandung tapi anak angkat anak ukut. Kemudian si bapak pernah cerai yang si Lipi atau si bapak meninggal ya meninggalkan Lipi tak si Lipi tesah dikawin uang dari bapak atau anak apa ayah angkat nah gitu paham tak? Ya jadi sah menikahi paham tak ya kerjanya bapak mana yang jadi bapak angkat ya nah begitu walaupun Lipi itu sudah pernah menikah dengan bapak karena bapak bukan anak kandung tapi kalau jadi anak kandung berarti setelah bercerai atau setelah menikah dengan bapak maka tahun menikahnya berarti sudah menjadi bagian keluar karena sudah diukur sudah non itu. Berbeda halnya kalau sudah cerai. Jadi kalau misalkan suami sama istrinya bercerai, berarti ke siapa? Ke mertuanya juga jadi mahram lagi, jadi bukan mahram lagi. Jadi batal lagi. Jadi selama pernikahan itu terjadi, walaupun isinya udah sama dan kita nunggu, terus cerai, berarti mertua kita sudah bukan mertua kita lagi, bukan. Berarti seperti misalnya ibadah batal hukumnya, ya. Nah gitu kalau dalam pernikahan. Wa tajma'u jeung diharapkeun yen tah ngareujeungkeun mengumpulkan atau membangunkan ngabarkeun ada kabeh bainal ukhtaini di antara dua dulur awewe min nasabin hal tetap saking jalur nasab keturunan au rodoin atawa jalur persusuan bil nikahi kalawan menikahina. Paham ini ya? Paham tak? Diharapkan menikahi dua saudara perempuan yang dari jalur nasab atau jalur susu. Jadi harus pilih salah satu. Misalkan ada anak perempuan kembar identik ini, orang mau yang menikahi dua anak ya, dua anak dikawin,
harus pilih salah satu, ya, atau adil aja, keadilan, ya. Ada contoh di sini. Oh, ini contoh. Awalnya, dia bukan di cina awalnya. Sudah bukan cina awalnya. Dia tinggi aja. Dia aku akan ngomong betul, tapi aku masih punya kakak perempuan yang belum menikah. Sedangkan orang tua pesannya harus tertib berurutan, tak bisa ngeruhal, ya, mendahului. Misalnya, kalau saya dua anak, ada lanjut kurang kawin, kena. Itu tidak bisa, ya. Berarti zaman jahiliyah ada terjadi, gitunya. Tujuan, betul ini kalau begitu, bukan cita-cita dilanjut dikawin. Beda sama sepupuan, ya. Sepupuan mana? Misalkan dia punya sepupu kapi. Dinikahi dua anak, masa apa-apa, karena saudara perempuan jauh. Atau menikahi dia dengan bibinya, kalau bibinya ada yang masih muda atau janda, maka itu tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Ini bibinya egois, bibinya cantik, awalnya juga cantik. Bikin dua-duanya, dia nggak bisa, tidak bisa, harus beri salah satu, gitunya. Wa yulhaku yang dimulhakan alias disamakan bihiman kalawan keduana bisunnati kalawan kalau berdasarkan sunnah atau hadis, opo al-jamu ngumpulkan atau ngahijikan atau ngabarkan bainaha diantara eta nisa wa baina amatiha wa awwalatiha, jeung diantara bibi dari eta nisa, bukan nisa artinya jadi wayul haku yang dimuhakkan disamakan ini makalah muhtaid gimana kan muhtaid saudara perempuan bisunnati kalawan berdasarkan sunnah hadis opo al-jahu ngabarengkeun menikahina itu bainaha di antara istri ulah di antara istri gitu. Karena kalau untuk kan sebagai saudara perempuan wa baina ammatiha di antara bibi tapi dari bapak, iya sih perempuan au kholatiha atau bibi dari ibu, iya sih perempuan. Itu tidak boleh menikahi, katakan ini menikahi seorang istri beserta bibinya sekaligus, baik bibi dari bapak maupun amatnya, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibunya kasih istri, gitu ya. Gitu nggak boleh. Wa yajuzulan menang opo nikah kulli wahidatin, menikahi masing-masing anu satu, setiap salah satunya masing-masingna al-infiradi atas menyendirikan nyorangan terpisah menyendiri
boleh menikahi masing-masingna alal infirodi atas perorangan. Ya, boleh. Wa milkuhuma jeung boleh memiliki keduanya ma'an hale barengan. Ya. Ya, memiliki keduanya biasanya kalau memiliki itu kaitannya dengan hamba sahaya aman. Jadi aman, misalkan misalnya ini istri yang mau dinikahinya orang merdeka, bibinya aman, atau kebalikannya istrinya aman, bibinya merdeka, atau dua-duanya merdeka, atau dua-duanya aman. Tapi biasanya pemilik itu selalu berkaitan dengan apa? Dengan hamba sahaya. Jadi kalau merdeka biasanya jauh, ya. Biasanya jadi kalau orang merdeka, kalau istri merdeka tidak bisa dimiliki, ya. Terus jadi yang kalau kaitannya dengan nilai iman biasanya dengan aman. Boleh memiliki keduanya, yang satu dinikahi, yang satu sebagai aman. Atau sebaliknya tidak dinikahi karena milik pribadi gitu kan si amannya, tetapi wayatau jeung menjimat ya si mana wahidatan anu saurangna. Jadi harus pilih salah satu, ya. Jadi kalau menikahi keduanya tidak boleh. Tetapi kalau menikahi salah satu secara perorangan boleh. Tapi boleh juga memiliki keduanya dengan kata lain jadi hamba sahaya. Tetapi kalau urusan mati harus salah satu, nggak bisa keduanya. Ya kalau nggak perorangannya, bibinya, jangan keduanya, begitu. Paham nggak? Nah itu harus salah satu. Bagaimana kalau turun ranjang? Apa turun ranjang? Tahu istilah turun ranjang? Jauh. Siapa yang tidak tahu cuy? Yang tidak tahu turun ranjang cuy? Yang tidak tahu istilah turun ranjang cuy? Oh, ini itu tahu? Dia sama? Ini kalau coba dengan semua dia kayaknya sama siapa tahu asal tahu jangan kalian turun ranjang itu ini ranjang itu ranjang ini ranjang tempat tidur turun ke bawah turun ranjang segitu sederhana, ya. Turun ranjang jadi turun ranjang itu begini, ada misalkan ini si Ilyas punya kakak namanya ranjang Hasbi karena suruh Hasbi ya. Hasbi menikah dengan wanita yang cantik, ya. Si Ilyas ya bohong, si Aisyah dengan ternyata Hasbinya menikah atau cerai, ya. Kemudian itu si janda ini dinikahi oleh Ilyas. Tapi kalau cerai masih agak jauh, ya, nggak juga perasaan. Tapi kalau meninggal akhirnya wasiat kakaknya, Yas, ya, nyawa kalian, ya, dia yang mau berikan anak. Doa begitu, ya, kita, ya, seperti umurnya, istiqomah penyakit itu, penguruskan pemajikan, nah,
turun ranjang, atau sebaliknya, ya, sebaliknya. Misalkan istri kakaknya menikahi dengan suaminya, kemudian ternyata istrinya meninggal, ada adiknya. Nah, dikawin dan dinikahkan si suami ini kepada adiknya, maka disebut terus panjang. Bagaimana kebalikannya? Misalkan si Ilyas juga pemajikan, ya, Ilyas juga pemajikan, meninggal Ilyasnya, si pemajikan dikawin melanjutkan. Itu berarti naik ranjang. Naik ranjang, ya, atau tetap aja disebut turun ranjang aja disebut. Begitu, tapi kan turun ranjang kan? Kalau turun ranjang boleh kalau begitu. Jadi sekali lagi, seorang suami atau seorang istri lah punya suami, terus suaminya meninggal dinikahi oleh adik suaminya tersebut. Nah, itu disebut turunan. Itu boleh. Atau sebaliknya, suami menikahi adik kandung dari istrinya setelah istrinya meninggal. Tadi kan tidak boleh kan menikahi dua istri sekali. Gimana boleh? Dua saudara perempuan tidak boleh. Nah, setelah menikahi yang ini, ya, setelah meninggal istrinya terus menikahi yang adiknya, berarti boleh. Boleh. Ya, isi mana itu lama, ya, dari sini tulis. Nah, gitu ya. Tabungan setelah melahirkan, misalkan istri dan Johan, terus Johan meninggal, ternyata istrinya dikawin ku Ilyas, artinya tidak mengapa. Seperti di sini terjadinya. Jadi ini ada alumni ya jangan teman saatnya bisa mau terbangun ke sana. Ya Allah, ini pertama saatnya di desa aku fokus Agus sesamanya Agus namanya Agus jangan dulu kemana? Saya salah ngomong di Garut. Agus assalamualaikum. Emang Agus? Gak bisa ngomong. Kita alumni di sini menikah tak sang istri. Maka Agus dia meninggal di Garut. Dinikahi ku santri senior itu, santri omong kalau santri kalau meninggal, istrinya meninggal, dikawin dari nikah, ya, nikah ku santri senior itu, ya, misalkan saya senior, si Arab, saya santri junior. Tapi si Arab kawin yang si Julma. Pas perjalanan si Irsa kawin, tapi pengajian mau Irsa ke sekolah. Itu si Arab mau jalan teh. Ya akhirnya karena ya ada sehingga si Julma teh dikawin ku si Irsa. Ya teman tidak Cici saya, ibu jika apa? Hanya awal dalam baik. Ya, tanya ke si lupa gimana? Jangan caci. Aduh tuh ngomong masalah yang sudah aku pada segala ini cuma dikasih caci. Itu boleh dalam orang lain itu walaupun kepada santri senior, ya. Terus, nah gitu.
illa kecuali dimana lagi tetapi nama pernikahan qad salama anu nyata geus teuleuna iyaman fil jahiliyati dina zaman jahiliyah min nikahihim dina menikahinna iya siapa gimana teh berarti dia jahiliyah aja ya. Jadi jahiliyah termasuk orang-orang jahiliyah bang doma karena sawaran istri zukiro anu geus ditutur dia istrina fala junaha maka teu berdosa iku alaikum tetapi kata sesuatu kabeh fihi ingdal nikah kecuali orang yang pada zaman jahiliyah melakukannya namun setelah masuk Islam harus disesuaikan dengan hukumnya. Misalkan ini si Joha menikahi saudara tua perempuan bersaudara adik kakak ya pada zaman jahiliyah, terus Joha masuk Islam. Nah ketika masuk Islam bayarnya salah satu harus dicerai salah satunya ya itu harus dicerai, tidak boleh ataupun tadi anak istri dengan anak tirinya dinikahi dua-duanya pada zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam maka harus dicerai salah satunya. Terus itu gak apa-apa, itu tidak menjadi dosa sebab itu zaman jahiliyah. Dan setelah masuk Islam termasuk yang punya istri 10. Ada hadis riwayatnya cuma kata di sini tidak dibahas. Punya istri 10 apa? 10. Maka ketika masuk Islam harus dicerai yang 6-nya lagi. Kan tak boleh maksimal apa? Jadi pilih mana yang mau diceraikan. Harus memilih 4. Jangan semuanya, karena Islam melarang lebih dari 4. Ya, tak itu ya dilihat sebenarnya bukan cita-cita, hanya memperhatikan beri ya, bukan cita-cita itu cuma takdir, bukan takdir ya. Coba kamu nggak boleh poli antri, nggak boleh. Satu istri suaminya 4, nggak boleh ya, tidak boleh. Nah, kita boleh punya istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat boleh. Laki-laki mau boleh ya. Terus ngomong orang mau turun orang sudah tua begitu lah ditanya, padahal ditanya mau nggak jadi istri saya, ya mau aku, tapi gimana itu istri saya pertamanya gitu ya kan pernah gimana dikasih dikasih makanya merugikan perempuan dikasih mendingan dikasih ya. Atau jadi buat nikah apa buat nikah kawin lari di bawah ini ketahuan ya kalau tadi jangan ya sama tidak direstui sama ya, suami itu kamu jangan. Memang berat ya ketika begini, kita tuh udah cocok, berapa kita tuh senyumnya manis, alatnya bagus, tapi itu orang tuh tidak setuju, lu panas hati gitu ya. Udah mama nggak setuju sama dia, makanya itu soalnya udah kamu aman ya perempuan sama perempuan tahu ya. Terus begitu kan biji mama nih ada di jalurnya. Sebenarnya wanita lebih cantik daripada si Teng. Ambil poin. Ini mama cantik ya, mama cantik itu kan ada perasaan gimana?
seperti itu. Nah, kayak bentuknya ada kamu kalau akan tidak lama sama usul. Udah tahu lah pas datang ke sini lupa apa ada permasalahan rumah tangga masih muda. Nah itu kan setelah itu baru ingat lama-lama, oh iya baru ingat gimana kata dulu kata bos tadi saya harus sampai nangis isi nanti Gusti hanya ilmunya kalau ilmunya makan dari dalam deh sok cerita ayo dia nangis sok nangis asal itu nangis. Nah, nangis itu ternyata sudah harusnya apa yang akan katakan betul harus kita sabar. Nah, itu ada ini atau sudah kayak ambil saja cari yang lain. Tentunya ada ini terakhir ATS. Kalau sudah nyoba kepincut dulunya gimana ya nanti aja lah saya. So, nangis sudah kesediaan. Karunya dari situ kan nangis cerita tentang suaminya, misalnya urusan rumah tangga itu. Jadi dengan kata lain pernikahan itu indah terdiam di awal. Kan itu apa? Real. Biasanya. Begitu besar tahu orang lain dulu pemikiran ya, jadi harus disiapkan mentalnya dengan sebaik. Tapi rezeki jadi ulang kawin itu kan, ya, si kuat tidak kawin, ya. Nanti sebab ingat katakan itu susah. Ya, jadi aku mau kawin dengan laki-laki lah. Coba cuci ini tangan lagi. Nama mana ini? Sudah dong lagi. Jadi itu ya. Jadi namanya pernikahan pasti ada apa? Ujiannya harus kuat ujian. Gitu. Inna Allah sebenarnya Gusti Allah eta kana aya ieu Gusti Allah eta Ghafur anu tukang ampun maha pengampun. Lima atas perbuatan salafa anu salaf terdahulu ieu mah minkum saking adanya kabeh qoblan nahi dina samemeh adanya larangan. Eta rahimah anu maha penyayang kasih sayang bikum kalau kepada kalian kalau dari kabeh bizalika dina itu masalah. Nah, dina itu boleh dina itu Ghafurun lima salah dan maha penyayang kepada kalian ya dalam hal mengampuni perbuatan yang sudah terdahulu.